Kalau bahasa ngawur saya itu bisa menjadi kitab suci sebenarnya untuk menjalankan klinik rumah swadaya. Perkenalkan, nama saya Sekar. Saya salah satu pegawai di Balai P2P Jawa 3. Saya pejabat fungsional ahli muda. Saya juga ketua tim klinik rumah swadaya Balai P2P Jawa 3. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan buku Klinik Rumah Sehat? Apa yang bisa diambil dari buku Klinik Rumah Sehat ini dengan program Klinik Rumah Swadaya sekarang ini ada? Sebenarnya buku itu merupakan cara saya belajar, pedoman saya belajar sebelum ada klinik rumah swadaya. Saya sudah mempelajari buku itu. Apa yang tertuang di dalam buku itu sebenarnya langkah-langkah pasti bagaimana menjalankan klinik rumah swadaya yang saat ini dijalankan oleh Balai P2P Jawa 3. Di buku itu tertulis runut apa yang seharusnya, bagaimana, siapa yang dihubungi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi dengan berpegang pada buku itu untuk mempelajari dan lain sebagainya, maka kita mendapatkan gambaran utuh tentang bagaimana klinik rumah swadaya itu, pengembangannya bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi tentunya kita harus juga mempelajari aturan-aturan yang ada di pemerintahan terkait dengan klinik rumah swadayanya sendiri. Jadi bisa dikatakan dengan buku ini akan sangat membantu dalam program klinik rumah swadaya ini, begitu ya Pak ya? Kalau bahasa ngawur saya itu bisa menjadi kitab suci sebenarnya untuk menjalankan klinik rumah swadaya. Karena di dalam pedoman yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perumahan melalui Direktorat Rumah Swadaya itu tidak ada langkah-langkahnya. Tidak ada kita harus melakukan apa. Modul yang diberikan adalah modul untuk menggunakan website yang ada di dalam websitenya klinik rumah swadaya. Tapi apa yang harus dilakukan, bagaimana, siapa, kemudian potensi, itu tidak ada dalam modul. Jadi saya menggunakan semua itu, saya gunakan yang ada di klinik rumah sehat, buku itu. Ya, jadi lebih jauh apa harapan Bapak itu terkait dengan buku klinik rumah sehat ini, saran atau kritik mungkin yang membangun agar program klinik rumah swadaya ini juga semakin berkembang begitu. Kalau klinik rumah swadaya itu mau berkembang, harusnya bikin satu kurikulum pembelajaran daripada klinik rumah swadaya itu mempunyai kompetensi bagi siswa-siswanya untuk bisa menjalankan seperti apa yang ada di klinik rumah sehat. Jadi disusun satu kurikulum membuat seseorang yang belajar klinik rumah sehat itu mempunyai kompetensi untuk menjalankan klinik rumah sehatnya. Bukan hanya sekedar gambarannya aja. Karena mungkin bisa menambahkan banyak hal. Misalnya bagaimana sih memetakan potensi? Potensi dalam artian potensi dari lokus di mana klinik rumah swadaya itu akan dibangun. Baik potensi positif maupun potensi negatifnya. Potensi positifnya misalnya akademisinya bagaimana, bisnisnya bagaimana, masyarakatnya seperti apa. Ini yang harus bisa dirangkum di dalam satu kurikulum pembelajaran. Sehingga kalau ada pelatihan dan lain sebagainya terhadap klinik rumah sehat atau klinik rumah swadaya, itu benar-benar bisa membuat seorang yang ikut pelatihan memiliki kompetensi itu.